tujuan pengembangan anak usia ini holistik integratif dibagi dua. Yang pertama secara umum dan yang kedua itu adalah secara khusus. Nah, bagaimana yang secara umum? Tujuan secara umum ini adalah terselenggaranya layanan pengembangan anak usia dini holistik integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Dan sedangkan tujuan khusus itu artinya terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh, terlindungi anak dari segala bentuk kekerasan, yang selanjutnya terselenggaranya pelayanan usia dini secara selaras, terwujudnya seluruh unsur terkait orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, serta daerah. Berbicara tentang anak usia dini yang berada pada usia 0 sampai 8 tahun, yang pada usia 0 sampai 5 tahun kehidupan anak merupakan masa emas. Artinya anak di usia ini masih memiliki potensi yang sangat pesat tumbuh kembangnya. Pada masa ini anak berbagai aspek sedang mengalami masa cepat dalam rentang perkembangannya. Berarti secara kajian teoritis dan empiris dan kebijakan, sebuah lembaga PAUD memegang peran dan posisi penting dalam fundamental dalam mengoptimalisasikan potensi. Pengalaman PAUD memberikan pengaruh yang melandasi proses pendidikan dan perkembangan anak. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan anak usia dini. Yang pertama, kondisi PAUD di Indonesia yang kita lihat masih belum 100% sesuai dengan harapan. Artinya di sini masih ada kekurangan dari setiap lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Pertama, pelayanan masih bersifat parsial dalam belum menyeluruh seluruh aspek kebutuhan anak. Yang kedua, rendahnya pemahaman pendidik dan tenaga kependidikan tentang pentingnya pengembangan anak usia dini yang holistik dan integratif. Ketiga, kerjasama antar lembaga kurang. Keempat, kualitas pengelolaan yang kurang profesional. Yang kelima, keterbatasan dana. Keenam, fasilitas kurang memadai. Yang ketujuh, sumber daya manusia yang belum matang atau yang belum memadai. Nah, dari ketujuh poin tadi dapat kita berikan solusi sebagai berikut. Artinya untuk membuat suatu lembaga PAUD yang betul-betul memikirkan perkembangan anak usia dini, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai pihak. Yang kedua, adanya parenting antara orang tua dan guru. Yang ketiga, berbagai permasalahan dari tentang perkembangan dari anak usia dini. Ada beberapa aspek yang harus ditekan pada anak dengan menggunakan pendidikan holistik. Yang pertama, aspek pendidikan, aspek kesehatan gizi, aspek pengasuhan, mendeteksi dini tumbuh kembang anak, dan aspek perlindungan. Keholistikan peran lembaga dalam pengembangan PAUD adalah terjalinnya hubungan yang harmonis antar lembaga terkait. Nah, terwujudnya program bersama dari lembaga terkait dengan sasaran anak usia dini. Nah, mengoptimalkan peran masing-masing lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya, serta terwujudnya sinkronisasi program dari masing-masing lembaga terkait untuk mengoptimalkan potensi anak. Menghindari adanya program yang tumpang tindih dari lembaga-lembaga terkait sehingga berdampak pada pengurusan biaya. Nah, dengan demikian, layanan menyeluruh holistik yang meliputi layanan pendidikan, pengasuhan, perawatan kesehatan, gizi, dan perlindungan anak dengan mengintegrasikan berbagai lembaga terkait menjadi sangat penting
lembaga PAUD. Nah, artinya di sini kita membuat satu kebutuhan yang terkait dengan program holistik dan integratif. Seterusnya menyusun draft rencana program tahunan serta penyelenggaraan PAUD holistik dan integratif. Dan selanjutnya menyusun draft rencana anggaran selama 1 tahun. Nah, yang kedua adalah pelaksanaan. Nah, di sini kita sebagai guru harus memberikan kegiatan pembelajaran. Artinya sebagai seorang pendidik dari tenaga kependidikan dapat memilih dan memilah metode, media, sumber belajar, sarana serta waktu pembelajaran sesuai dengan tahapan usia dan tumbuh kembangnya anak. Maka di sini kita harus sebagai guru sekreatif mungkin memberikan pembelajaran yang sesuai dengan anak sehingga anak merasa nyaman dan nyaman dalam belajar. Nah, sebagai sebuah lembaga PAUD, ini kita di sini bentuk parenting yang dapat kita lakukan untuk memberikan kesepahaman antara pendidik dan orang tua dalam mendidik. Artinya di sini kita melibatkan orang tua di kelas sebagai tenaga didik. Kita memberikan penyuluhan tentang bagaimana mendidik anak yang baik sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak seusianya, dan bentuk lain yang sesuai dengan situasi dan kondisi baik lembaga maupun orang tua. Nah, dalam sebuah lembaga PAUD itu anak usia dini juga harus diberikan bagaimana kesehatan fisik dan gizi. Jadi di sini meliputi kesehatan badan dan kesehatan gigi, pemeriksaan kesehatan badan itu mempunyai waktu 2 bulan sekali, serta kesehatan gigi itu selama 4 bulan sekali. Nah, pemberian vitamin dan vaksinasi yang dilakukan oleh tenaga medis yang profesional, sehingga di sini PAUD dapat bekerjasama dengan bidan, dokter, serta atau dinas kesehatan yang memang terdekat dengan lembaga PAUD tersebut. Pemberian gizi yang seimbang kepada anak usia dini dengan suatu lembaga PAUD ini bertujuan untuk memberi asupan gizi seimbang, sebaiknya diberikan secara berkala, minimal seminggu sekali, dan menu yang diberikan pun bervariasi, artinya terjangkau serta disesuaikan dengan lembaga dengan kemampuan lembaga PAUD tersebut, namun tetap memberikan kebutuhan gizi yang sesuai dengan perkembangan anak dan gizi anak. Nah, lembaga PAUD dapat berkonsultasi dengan ahli gizi dari dinas kesehatan puskesmas terdekat. Orang tua dapat juga memanfaatkan potensi yang ada sekitar untuk memberikan gizi yang baik kepada anak. Dengan kerjasama antara orang tua dan guru itu sangat diperlukan dalam memberikan gizi kepada anak. Nah, bagaimana cara kita mendeteksi dini tumbuh kembang anak? Nah, di sini kita sebagai guru harus dari awal kita sudah mendeteksi tumbuh kembang anak, harus dilakukan dengan lembaga PAUD untuk mengetahui sedini mungkin penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, di sini kegiatan deteksi tumbuh kembang anak ini meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar badan, lingkar kepala, tinggi badan, deteksi pengembangan anak, emosi anak, gangguan berbicara, serta gangguan pendengaran. Di sini semua itu dilakukan untuk mengetahui perkembangan anak. Nah, pelaksanaan di deteksi ini bisa dilakukan oleh pendidik atau tenaga kependidikan yang terlatih bekerjasama dengan dinas kesehatan atau puskesmas, atau dilakukan 1 bulan sekali atau secara berkala sesuai usia. Artinya di sini kita sebagai guru juga harus peka dengan perkembangan anak. Artinya kita mendeteksi sejak dini tumbuh kembang anak ketika ada dalam perkembangan anak. Pola hidup sehat artinya dalam satu pembelajaran pada anak usia dini, pola hidup itu harus kita ajarkan kepada mereka sejak dini. Artinya di sini bagaimana pola hidup bersih dan sehat itu kita harus mengajarkan cara mencuci tangan, ya, sebelum kita sudah makan, tidak jajan sembarangan, mandi dan gosok gigi 2 kali sehari, ya, buang air besar dan kecil di toilet, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan di sekitar rumah atau di tempat sekolah. Nah, serta pola hidup
perlindungan anak ini juga diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang hak anak, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Nah, tujuan perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hal yang perlu mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, mental, diskriminasi, eksploitasi, human trafficking, dan tindakan asusila lainnya. Nah, solusi yang dapat diberikan adalah sosialisasi lembaga PAUD, pendidik, orang tua, dan masyarakat. Nah, dalam suatu lembaga PAUD, antara orang tua dan guru juga harus ada kerjasama yang baik. Nah, setiap lembaga PAUD itu biasanya memberikan sebuah parenting kepada orang tua. Artinya di sini parenting ini adalah pendidikan yang kita berikan kepada orang tua untuk bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orang tua bagaimana cara mendidik, merawat, dan mengasuh anak usia dini secara tepat. Nah, cara parenting ini bertujuan untuk mewujudkan adanya keselarasan antara pendidik dan orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak secara tepat. Nah, parenting ini yang dilakukan juga bisa bersama dengan guru dalam arti kelompok bertemu orang tua, kelas orang tua, serta melibatkan orang tua dalam kelas dan konsultasi dengan ahli yang terkait dengan anak usia dini. Dan kita juga bisa berkunjung ke rumah orang tua peserta didik serta keterlibatan orang tua pada kegiatan anak di luar jam kelas. Nah, ada di sini dimana kita sebagai tenaga pendidik kegiatan pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD holistik itu ada monitoring, supervisi, evaluasi, dan pelakon. Nah, monitoring ini dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun atau tidak. Nah, sementara kegiatan monitoring dapat dilakukan minimal 3 bulan sekali. Supervisi dalam kegiatan supervisi ini, supervisor dapat memberi masukan atau membantu memecahkan berbagai masalah atau hambatan yang dialami oleh suatu lembaga. Nah, evaluasi di sini melalui kegiatan ini dapat diketahui apakah lembaga PAUD berhasil atau tidak, atau cukup berhasil atau kurang berhasil dalam menyelenggarakan program PAUD holistik dan integratif. Serta pelaporan dilakukan secara tertulis oleh lembaga PAUD pada akhir semester atau akhir tahun pembelajaran. Tindak lanjut penyelenggaraan PAUD holistik dan integratif memperbaiki kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi selama penyelenggaraan, menjaga konsisten dalam penyelenggaraan, artinya menjaga keberlangsungan program, siap menjadi PAUD holistik integratif kebutuhan bagi lembaga-lembaga PAUD lainnya. Nah, keholistikan berdasarkan standar PAUD melakukan stimulasi pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan pengembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak, mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan integratif, mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak. Kurikulum PAUD holistik integratif mengatur pelayanan yang holistik, pelayanan yang tidak diskriminatif, serta berbasis budaya yang konstruktif. Kurikulum pada PAUD holistik integratif adalah pertama good governance, berorientasi pada kebutuhan anak, belajar melalui bermain, lingkungan yang kondusif, menggunakan pembelajaran terpadu, mengembangkan berbagai kecakapan hidup yang dilakukan setiap kebiasaan. Nah, kurikulum PAUD holistik integratif adanya pemanfaatan teknologi informasi, pembelajaran bersifat demokratis. Nah, artinya jenis pembelajaran bahan ajar PAUD holistik integratif atau model pembelajaran. Nah, di sini keterpaduan kurikulum bermain kreatif. Nah, anak membangun kemampuan sosial dan emosional, anak belajar berpikir, anak berkembang dipengaruhi budaya, serta anak mengembangkan kemampuan fisik. Keterpaduan kegiatan bermain dan permainan. Di sini kreasi terhadap objek atau cerita bersambung, permainan drama, atau pertanyaan, gerakan kreatif. Nah, setelah penjabaran yang cukup panjang tadi, artinya di sini kita sebagai suatu lembaga PAUD mempunyai tanggung jawab pada perkembangan
pengembangan anak usia dini, karena anak usia dini adalah masa depan dan generasi